Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di bidang kepanitraan, dan Bapak Ibu analis perkara peradilan yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan Coffee Morning yang perdana, sesi pertama di pagi acara ini dengan tema putusan PT UN. Sebelum memulai acara, saya ada sedikit pantun. Sudah saya buat tadi pagi. Pergi ke pasar beli rambutan, pulang ke rumah jam 8. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga diskusi hari ini menyenangkan. Satu aja ya. Selanjutnya kita langsung saja untuk membuka acara pagi ini, sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Kepada Bapak, disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pekanbaru, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, dan bagian kepanitraan. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan program yang sudah direncanakan oleh Pak Wakil, yaitu Coffee Morning. Mungkin kalau tidak salah sudah sebulan lebih kita rencanakan Pak Wakil ya. Alhamdulillah pagi hari ini dapat kita laksanakan untuk pertama kalinya. Insyaallah kita akan coba nanti membicarakan terkait dengan putusan. Ya, harus kita bersyukur bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat dan kesempatannya, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita umatnya selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, bahwa tema kita pagi hari ini adalah putusan. Kenapa kami dengan Pak Wakil coba mendiskusikan? Kita tidak usah terlalu tegang, ini santai deh, ini relax. Acara ini relax aja. Nggak ada pemujian, nggak ada tes, santai. Namanya ibarat kita bincang-bincang mau beli kostum, maka gitu aja. Jadi Bapak Ibu semua, kami mencoba mengangkat tema ini karena memang kalau kita sudah di posisi pimpinan, nah ini kalau kita sudah berada di posisi pimpinan, kita baru menyadari dan tahu bahwa setiap putusan yang dimohonkan eksekusi itu, oh ini ada kurangnya, oh ini ada kendala, ini ada masalahnya. Tetapi kalau kita masih berstatus hakim biasa sebelum pimpinan, kita tidak tahu putusan kawan bagaimana, kita tidak tahu. Kita buat putusan, selesai, ketok palu, ceklek, selesai, minut, kita selesai, ya Pak Wakil ya. Tapi dengan posisi sekarang, kami pimpinan yang Pak Wakil, karena kemarin juga Pak Wakil sudah dapat satu permohonan eksekusi kepegawaian, dan juga setelah itu saya juga dapat kepegawaian, dan sebelum-sebelumnya pertahanan sudah juga. Dari situ kita harus paham, oh ini terhadap putusan ini, oh ada masalah terhadap putusan ini, kekurangannya begini. Disitulah kita baru tahu. Jadi bahwa kami menghimbau, seperti Pak Wakil tadi bilang, kita bukan menggurui, Bapak Ibu semua, saling mengingatkan bahwa kita semuanya tidak ada yang sempurna. Jadi saling koordinasi, saling diskusi. Saya sampaikan bahwa karena ada Pak Wakil di sini, saya sampaikan ya, karena ada Pak Wakil di sini, Bapak Ibu Hakim, terutama Bapak Ibu yang baru, silakan selalu diskusikan dengan Pak Wakil. Terus terang, karena kalau memang beliau kemampuan ilmu beliau ini memang ya tidak kita ragukan lagi, beliau ini termasuk orang excellent. Jangan kan kalau kita kan baru putusan pertama aja kita acak-acak kan, buat simpel putus. Kalau beliau putusan pertama banding
baru beliau ambil intisarinya ke saksi, udah selesai sama dia semua. Jadi jangan ya, kalau kita hanya baru putusan tingkat pertama, karena beliau selama kan di asisten. Kalau asisten kan tugas gitu ya Pak Wakil. Ini bagaimana putusan pertama, bagaimana banding mana, barulah ngambil sikap lagi kan gitu Pak Wakil. Nah, lagi yang berat-berat sudah beliau makan, apalagi yang ringan. Jadi Bapak Ibu Hakim, saya ingatkan sering-sering masuk ke ruang Pak Wakil, ambil ilmunya. Pak ini gini gimana Pak? Ini gimana Pak? Karena status dari akademik gak ada kurang lagi beliau. Nah, mungkin nanti sebentar lagi kita doakan juga beliau udah bisa juga mungkin nanti kalau udah hakim tinggi masuk sebagai hakim agung, mudah-mudahan beliau lolos. Kita doakan karena beliau orang yang mampu untuk itu, orang-orang pekerja dia. Karena yang masuk asisten itu adalah hakim-hakim pekerja. Jadi dari sekarang kan kami juga bisa melihat siapa yang hakim-hakim pekerja yang kira-kira tidak orang semua yang mau masuk sana dan mampu masuk sana. Kadang dia mau tapi tidak mampu, kan gitu Pak Wakil. Kadang dia tidak mampu malah mau. Nah, yang masuk ke Mahkamah Agung adalah orang-orang yang benar-benar mampu dan mau. Yang penting Bapak Ibu semua, dalam membuat putusan kita harus paham dulu terhadap perkara. Bagaimana caranya? Saya dulu memang bisa sudah dapat gugatan, saya sudah langsung buat istilahnya garis-garis besarnya di buku saya. Saya baca udah paham, saya gugatan yang sempurna, saya baca, saya buat cicit. Nanti masuk jawaban saya buat juga. Ada tahu kita. Jadi artinya kapan ditanya kita sedikit tidak paham. Apalagi di sini sedikit perkara. Dulu kalau di Surabaya lumayan Pak Wakil, 200 lebih Pak. Sehari itu saya sidang pernah 19 Pak, 18. Di atas 15 semua berkas di atas meja kita contreng. Jadi Bapak Ibu Hakim, bahwa di dalam membuat putusan nanti pahami dulu suatu perkara, harus benar paham baru kita bisa menulis. Nah, jadi tergantung, kalau teknisnya kami tidak akan terserah Bapak Ibu lah. Yang penting bahwa di dalam membuat suatu putusan jangan lupa mempertimbangkan hal-hal yang harus kita pertimbangkan, bukti-bukti, susunannya, ya jangan lupa. Terus terhadap yang penting bahwa terhadap kita suatu perkara ada permohonan penundaan, ada eksepsi, jangan ada eksepsi yang terlewatkan. Eksepsi 5 harus semua dipertimbangkan 5. Eksepsi 3 jangan dibuat pula 5. Terbalik, kebanyakan dia nanti. Jadi harus paham, karena kan ada beberapa perkara. Terkadang kita membuat perkara A, kita pikir perkara B. Nah disinilah kadang tercopy paste dia. Ini pula penyakitnya paste ini. Bukan hanya kesalahan kita. Mahkamah Agung pun barusan ya Pak Penitra, itu pun ada salah pihak ya Pak Penitra. Perkara B masukkan pihak A. Itu namanya akibat pasti. Makanya kita harus membaca dulu, benar-benar baca. Sudah kita pahami. Ya, terkadang memang saya begitu. Hari ini saya baca, terkadang nanti bangun tidur malam itu Bu, kalau belum sempurna kita bangun, tuh otak kita udah mengingat putusan gimana. Kita bangun, kita lihat lagi tuh, oh benar langsung teringat di situ, langsung buat. Nah begitu, saya begitu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang baru otaknya masih fresh, segar ya, mungkin sehari jadi selesai. Nah kalau saya mau begitu, saya belum jadi siap tinggalkan dulu. Nah nanti kadang malam terbangun ingat dia, oh ini malah langsung cuci. Semua fresh Ibu ini, segar semuanya. Jadi otaknya masih ngejreng lah ya Pak Wakil ya. Jadi untuk yang lain mungkin Pak Wakil yang akan menambahkan bagaimana nanti yang lebih dalamnya, karena beliau inilah ahlinya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Hakim, jangan sungkan-sungkan bertanya karena beliau tidak pelit ilmu. Benar, kadang orang pintar tapi tidak mau ngasih tahu. Tapi kalau terhadap hal perkembangan hal baru silakan ditanya. Tapi kalau diskusi Pak Wakil silakan diskusikan hal yang kira Bapak perlu, silakan. Mungkin itu dari saya Pak Wakil. Nanti kalau Pak Wakil sampaikan mungkin hal yang lebih dalam, yang lebih spesifik lagi pada. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, kan diskusi aja. Kalau ada kira-kira yang mau Bapak tanyakan, silakan nanti ya. Mungkin dari saya itu saja sekedar pembuka Pak Wakil. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terdengarnya sangat menarik ya Pak ya, kalau kita membahas putusan ini. Baik, langsung saja untuk memantik diskusi kita hari ini, untuk Pak Wakil, disilahkan Pak.
untuk memancing diskusi hari ini Pak, sebelum kita tanya jawab nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua, Bapak Ibu Hakim, Pak Panitra. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertatap muka langsung dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi mengingatkan kita betapa pentingnya kita memahami putusan ya. Putusan ini mahkota kita dari kata Pak Ketua. Ibarat seorang raja tuh kalau nggak pakai mahkota kayaknya bukan raja gitu ya. Ustadz aja pakai kopiah gitu ya. Terus orang Sunda pakai ikat, orang Jawa pakai belangkon. Jadi memang tutup kepala ini menandakan kebesaran. Bagi kita ini mahkota kita adalah putusan. Nah, putusan tadi Pak Ketua menyampaikan juga putusan yang baik itu tidak sekedar baik tapi juga dapat dieksekusi. Itulah pentingnya agar putusan kita nanti betul-betul dapat eksekusi. Nah, sebelum sampai ke sana saya perlu menyampaikan juga kepada Bapak Ibu, produk kita itu antara lain selain putusan kan ada penetapan, ada putusan sela juga ya. Kita perlu tahu juga membedakan yang mana yang putusan, mana putusan sela, mana penetapan. Nah, perbedaan prinsip antara putusan dan putusan sela sebetulnya sama saja. Putusan itu mengakhiri satu perkara, sedangkan putusan sela diputus di tengah-tengah atau di sela-sela perkara itu sedang berjalan. Ya, tapi pada prinsipnya dia menyikapi suatu hal dan harus dimusyawarahkan. Dan yang paling penting ini putusan sela itu sama dengan putusan tidak dapat dicabut lagi. Ya beda kalau penetapan bisa diganti, cabut lagi bisa dirubah. Penetapan itu proses atau prosedur ada sebelum perkara, pada saat perkara berjalan, penetapan penundaan ya, dan ada juga setelah putusan nanti penetapan eksekusi dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk putusan satu saja mengakhiri satu perkara. Tapi ada yang perlu kita perhatikan nih. Eksepsi terhadap kompetensi absolut atau relatif ketika kita sikapi kalau menurut kita tidak diterima itu produknya putusan sela. Ya, tapi kalau menurut kita terima maka produknya adalah putusan. Ya bukan putusan sela. Karena putusan eksepsi kompetensi relatif misalnya ketika kami dinas di Jakarta atau di Bandung misalnya itu ada gugatan terhadap rektor UI misalnya. Rektor UI itu tempat kedudukannya ada yang mengatakan dia di Salemba, ada yang mengatakan tempat kedudukannya di Depok. Nah, itu ketika kami di Bandung diajukan eksepsi. Nah itu kalau dikabulkan maka produknya bukan putusan sela tetapi putusan karena itu mengakhiri ya. Tapi kalau dia menolak atau tidak diterima maka produknya adalah putusan sela. Nah di dalam putusan sela itu perlu diingat nanti ada satu amar melanjutkan pemeriksaan ini. Jadi kita perlu memahami produk-produk. Nah kemudian putusan sela itu masuknya pihak ketiga. Intervensi itu putusan sela ya. Di pasal 83 itu jelas di situ putusan sela. Kalau penetapan kadang-kadang harus musyawarah, kadang-kadang tidak. Nah, penetapan ada kalanya musyawarah, tapi kalau putusan wajib musyawarah ya. Penetapan misalnya yang harus musyawarah, penetapan penundaan misalnya. Nah, kalau penetapan hari sidang boleh sendiri, ketua majelis boleh, tapi lebih baik juga dimusyawarahkan ya, meskipun ditetapkan sendiri juga nggak apa-apa ya Pak Ketua ya. Tapi seandainya mau dimusyawarahkan lebih bagus, karena kadang-kadang kalau dulu kan kita sidangnya terbuka ya, oh minggu depan saya lagi acara ini ada diklat misalnya, gimana kalau sidangnya diganti hari yang lain saja. Nah itu ada musyawarah lah antara ketua majelis dengan anggota. Tapi pada prinsipnya ada perbedaan yang sangat prinsip di antara penetapan dan putusan. Kita jangan sampai salah nanti.
produk kita apa nih kira-kira, jangan sampai juga produknya putusan salah padahal itu mengakhiri suatu perkara. Ya, kalau mengakhiri perkara produknya adalah putusan. Saya langsung masuk ke cara membuat pertimbangan hukum di Bapak Ibu ya. Ini juga sangat penting. Ketika kita pegang perkara, sebelum ke cara membuat pertimbangan hukum, saya perlu menyampaikan dulu. Di putusan ini, secara garis besar tuh ada 4 item atau ada 4 unsur lah gitu ya. Yang pertama itu identitas para pihak, yang kedua apa? Tentang duduknya sengketa. Yang ketiga pertimbangan hukum, baru yang keempat amar putusan. Nah, unsur yang pertama dan kedua ini tugasnya panitera pengganti ya untuk menyiapkan konsepnya. Di mana diaturnya? Itu ada di SOP yang disusun Mahkamah Agung tahun 2017. Jadi konsep atau kepala putusan itu memang tugasnya, kalau di buku SOP itu di situ ditulisnya panitera sidang ya, tapi kita memahaminya panitera pengganti. Karena apa, di Undang-Undang Peratun di pasal 138 itu kan umum sekali ya, tugas panitera pengganti adalah membantu hakim mencatat. Sekarang udah nggak ada nyatat lagi Pak, sekarang hanya ngerekam nanti diketik gitu ya, jadi nggak ada nyatat, berarti saya udah nggak punya tugas lagi gitu kan. Nah itu di buku SOP Mahkamah Agung tahun 2017 warnanya sama biru juga untuk kepala putusan yang terdiri dari identitas para pihak dan tentang duduknya sengketa menjadi tugas panitera sidang. Sedangkan untuk pertimbangan hukum dan amar putusan itu tugasnya majelis hakim ya, jadi sudah clear gitu ya, jangan sampai nanti ada sengketa lagi. Pantas ini sumur ya, hujan ya. Oke, itu bagian-bagian di dalam putusan. Kemudian masuk ke tentang pertimbangan hukumnya. Nah, di dalam pertimbangan hukum ini juga ada 2 bagian lagi ya. Yang pertama itu formalitas gugatan, baru yang kedua pokok persengketaan atau inti pokok persengketaannya. Nah, di dalam formalitas gugatan terdiri dari biasanya 4 atau 3 bolehlah. Pertama kewenangan PT UN, yang kedua tenggang waktu pengajuan gugatan atau ditambah dengan upaya administratif di situ boleh, mau dipisah juga boleh. Baru yang terakhir adalah kepentingan penggugat atau legal standing. Nah, itu diajukan eksepsi ataupun tidak oleh para pihak itu wajib dipertimbangkan. Ya, misalnya di dalam jawaban ada eksepsinya, lebih mudah. Artinya kita tinggal tulis dalam eksepsi 4 hal itu atau 3 hal tadi itu kita pertimbangkan. Tapi seandainya tidak, sebelum masuk pokok perkaranya tetap harus kita pertimbangkan juga. Cuma bahasanya bukan dalam eksepsi ya, karena kan dia tidak mengajukan dalam eksepsi. Nah, kalau dia tidak sebutkan secara tegas tidak dalam eksepsi ya kita tetap pertimbangan, tapi bukan dalam rangka dalam eksepsi ya. Jadi ini tadi yang Pak Ketua sampaikan untuk yang baru-baru dan APP ini juga penting ya, Mas Pras terus Andrio juga diperhatikan. Ketika eksepsinya tadi banyak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, pertimbangkan semua, mau nggak mau dipertimbangkan. Tetapi ini kalau di Jakarta atau sebagian di Surabaya lah gitu ya, yang perkaranya sudah ratusan, kalau eksepsinya itu ada yang dikabulkan, satu saja boleh langsung ke eksepsi yang bersangkutan saja. Kalau itu diterima ya, dikabulkan. Sekarang kebanyakan bahasanya diterima ya. Sebaliknya kalau dulu ada yang ditolak, ada yang tidak diterima, tapi kebanyakan menggunakannya sekarang tidak diterima. Kenapa? Karena belum masuk pokok perkaranya. Jadi misalnya eksepsinya ada 4 semua, tetapi menurut majelis hakim ada 1 yang dikabulkan, itu boleh langsung ke eksepsi yang bersangkutan. Misalnya mengenai tenggang waktu atau legal standing. Kan sudah diuraikan, menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban yang berisi eksepsi sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan
dalil eksepsi mengenai tenggang waktu. Kenapa? Karena itu yang akan terbukti. Itu boleh kayak gitu. Nah, nanti yang penting ada penutupnya di situ. Kalau itu sudah dinyatakan diterima, menimbang boleh karena eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai tenggang waktu dinyatakan diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang lainnya. Nah, itu yang penting ada gitu. Nah, selanjutnya jangan lupa, karena itu eksepsi lain itu kan pasal 77 ayat 3 diputus bersama-sama pokok sengketa atau pokok perkara. Bukan berarti dia babnya di dalam pokok perkara, bukan. Diputus di dalam putusan akhir, itu maksudnya diputus bersama-sama pokok sengketa itu diputus dalam putusan akhir. Nah, itu tetap harus ada dalam pokok perkaranya. Kalau itu ada eksepsi tadi, ya. Dalam pokok perkara, menimbang boleh karena eksepsi tergugat dan tergugat intervensi mengenai tenggang waktu sudah dinyatakan diterima, maka majelis hakim juga tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Dan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima. Ya, jadi kita mengacu ke pasal 77 tadi. Nah, kalau ini varian-variannya gitu ya. Sekarang gimana kalau tidak ada eksepsi? Kita tetap pertimbangkan formalitas gugatannya tadi. Kalau ada yang diterima di dalam formalitas gugatan tadi, karena dia tidak menyebutkan dalam eksepsi, maka pengaruh ke amar putusannya. Kalau diterima, misalnya tidak punya legal standing, nanti amar putusannya langsung mengadili satu, nggak pakai dalam eksepsi dalam pokok perkara lagi. Ya, satu, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Kenapa langsung? Karena memang dia tidak mengajukan dalam eksepsi. Tetapi formalitas gugatannya tadi tidak terpenuhi, salah satunya mengenai tenggang waktu kah atau legal standing, mungkin legal standing ya, karena tanahnya sudah dijual ke orang lain, harusnya orang lain itu yang mengajukan gugatan, bukan dia lagi. Itu kalau dia tidak, si tergugat atau tergugat intervensi tidak menyatakan dalam eksepsi, maka kita juga tidak menyebutkan dalam eksepsi. Tapi kalau itu terbukti, nanti langsung mengadilinya satu, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Tentu sudah dipertimbangkan di dalamnya. Ya. Itu harus dipahami juga. Nah, yang kita harus pastikan, amar putusan itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam pertimbangan. Ya, jangan pertimbangannya A, amar putusannya B. Ya. Oke, yang tadi mengenai eksepsi. Kemudian mengenai penundaan. Penundaan ini kalau dia akan dikabulkan, sebaiknya dibuatkan penetapan tersendiri. Sebaiknya, tapi tidak wajib ya. Ada juga yang dikabulkan di dalam putusan. Tetapi kalau dia dikabulkan di dalam putusan, konsekuensinya dia tidak bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Karena apa? Kemungkinan ada upaya hukum. Padahal tujuan untuk menunda itu kan supaya dia dilaksanakan terlebih dahulu selama pemeriksaan sampai putusan BHT. Tapi kalau dia dimasukkan dalam amar putusan, ketika terhadap putusan itu banding, dia nggak bisa dilaksanakan dulu. Nah, itu makanya kalau dia akan dikabulkan, sebaiknya dibuatkan penetapan tersendiri. Nanti di dalam amar putusan bagaimana Pak? Apakah itu sudah nggak dibahas lagi? Tetap dibahas lagi. Kan itu bisa jadi di awal. Nah, kalau nanti di dalam putusan akhirnya akan dikuatkan, maka di situ dipertimbangkan lagi terhadap penetapan yang sudah diterbitkan. Majelis hakim tetap merasa perlu untuk tetap mempertahankan. Tapi kalau tidak dapat dipertahankan juga sebaliknya, nanti dicabut dulu baru dibuat putusan. Saya pernah di Surabaya juga Pak Ketua, itu ada penggugat perangkat desa, mohon maaf dia melakukan perbuatan tercela lah, selingkuh sama siapa itu warganya, diberhentikan padahal dia mau panennya tebu di sana dulu, bengkoknya kita keluarkan penundaan, dia bisa panen. Pas pokok perkara ya memang dia terbukti melakukan itu perselingkuhan itu, gugatannya kita tolak. Tapi sebelum pembacaan putusan
kami baca dulu penetapan lagi, mencabut penetapan penundaan. Jadi penetapannya itu kita cabut dulu. Tapi dia juga udah beruntung, udah bisa panen kan, udah dapat tebu ya gitu. Nah di dalam amar putusan nanti tinggal kalau menguatkan tidak perlu dicabut dulu, langsung saja dalam penundaan menguatkan penetapan majelis hakim nomor sekian tadi. Tapi kalau ditolak nggak perlu buat penetapan, nggak apa-apa. Di dalam amar putusan aja langsung. Dalam penundaan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat. Nah, kemudian setelah dalam eksepsi dalam penundaan kita masuk ke pokok perkaranya. Tapi ingat dulu nih Bapak Ibu ya, di dalam eksepsi dalam penundaan meskipun penundaan itu dipertimbangkannya biasanya paling bawah, paling belakangan, tetapi di dalam amar putusan justru dia ditaruhnya di duluan di atas. Dalam penundaan baru dalam eksepsi, baru dalam pokok perkara. Jangan terbalik. Dalam eksepsi, dalam penundaan baru dalam, atau dalam pokok perkara, dalam penundaan, dalam eksepsi, ngaco itu namanya. Jadi ya urut-urutannya itu apa yang sudah itu berlaku juga hukum sebetulnya ya. Ada kalanya dia nggak ada aturannya tapi dia sudah berlaku, itu sebagai hukum juga, hukum yang tidak tertulis berlaku di dalam praktek. Nah, itu kita terapkan. Misalnya pembuktian, penggugat diberi kode bukti P, itu pasal berapa kan kita nggak tahu ya, tergugat dikasih kode T, tapi itulah hukum yang berlaku. Sama dengan amar putusan itu, dalam penundaan, dalam eksepsi, baru dalam pokok perkara. Nah sekarang kita masuk ke pokok perkara. Dalam pokok perkara ini Bapak Ibu, setelah semua tadi dipertimbangkan, masuk pokok perkaranya. Pertama yang dipertimbangkan apa? Aspek wewenang ya, sudah sepakat kan? Kewenangan. Setelah itu mau prosedur atau substansi dipersilakan bolak-balik. Bahkan ada juga yang digabung, tapi kalau bisa jangan digabung. Tetap dipertimbangkan sendiri-sendiri. Kalau aspek wewenangnya tidak terbukti melanggar, barulah masuk ke prosedur atau substansi. Tapi kalau nyata-nyata dia tidak berwenang atau memang tidak berwenang, kalau dulu kan pertimbangannya lengkap ya. Wewenang itu biasanya kalau masih hakim-hakim baru ini itu tidak hanya dari segi wewenang secara substantif, tapi juga dari segi wilayah dipertimbangkan tuh. Misalnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dia menerbitkan sertifikat di kecamatan ini masuk wilayah Kota Pekanbaru, maka tergugat berwenang menurut lokasi, menurut waktunya Wali Kota Pekanbaru menjabat dari tanggal sekian sampai dengan sekian. Itu biasanya kalau hakim-hakim baru suka lengkap begitu. Tapi kalau makin senior juga dia berwenang secara substantif aja gitu. Tapi kalau pertanahan itu perlu juga, kadang-kadang ada luasan tertentu yang itu menjadi wewenang Kanwil atau ada menjadi wewenangnya Kepala BPN RI. Nah itu semua dipertimbangkan dalam aspek wewenang. Nah kalau dia dinyatakan tidak berwenang, selesai, dinyatakannya bukan batal tetapi tidak sah. Nah ada rumusan pleno kamar tahun berapa Bapak Ibu, meskipun amarnya itu tidak sah tetap harus diperintahkan untuk mencabut ya. Jadi tidak hanya batal, kalau batal kan diperintahkan untuk dicabut, tetapi dalam hal amar putusannya tidak sah pun itu harus diperintahkan untuk mencabut. Loh kok aneh Pak, kan dia nggak berwenang, kok diperintahkan dicabut? Karena dalam praktek kalau tidak diperintahkan dia SK-nya masih beredar gitu ya, dan itu nanti sulit dalam eksekusi. Makanya di dalam rumusan pleno tahun berapa nanti dicek, saya lupa tahunnya, meskipun dia dinyatakan tidak sah tapi harus diperintahkan untuk mencabut ya. Nyatakan tidak sah SK nomor sekian, wajibkan tergugat untuk mencabut, baru amar berikutnya ya. Nah kalau dia berwenang masuk ke prosedur atau substansi ya. Prosedur atau substansi ini perlu diperhatikan. Kalau saya lebih senang substansi dulu, tapi ada yang prosedur dulu juga dipersilahkan. Makanya ini kalau pertimbangan gugatan ditolak itu lebih panjang daripada gugatan
kabulkan. Kalau dikabulkan kan salah satu sudah terbukti, selesai, berhenti di situ boleh. Tetapi kalau ditolak itu panjang, semuanya dipertimbangkan. Nah, khusus mengenai prosedur, Bapak Ibu, perlu diperhatikan juga salah prosedur atau kurang prosedur itu tidak selamanya menyebabkan batal objek sengketa. Hati-hati nih Bapak Ibu. Ada prosedur yang memang dapat mempengaruhi substansi. Misalnya pemeriksaan terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dia tidak diperiksa, itu bisa mempengaruhi substansinya. Tapi ada kalanya prosedur itu tidak berpengaruh apa-apa, bisa diulangi lagi. Bahkan ada juga yang penggugat itu diuntungkan. Misalnya pemberhentian PNS, harusnya dia diberhentikan sementara dulu. Ini tergugatnya lupa, tidak diberhentikan sementara. Kalau hal-hal yang kayak gitu, itu sebaiknya jangan mengabulkan gugatan penggugat. Kan prosedur itu terlewati, tapi penggugat kan diuntungkan. Dia masih menerima gaji full. Nah, itu hendaknya yang kayak gitu cukup di dalam pertimbangan saja, atau diulangi kalau mau, tetapi sebaiknya gugatannya tidak dikabulkan. Ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu, ya. Atau misalnya soal TMT, kesalahan-kesalahan kecil, itu sebaiknya juga jangan mengabulkan gugatan, cukup dilakukan perbaikan saja. Kan yang penting kita pertimbangkan bahwa ini ada kesalahan. Jadi Bapak Ibu, putusan itu juga berfungsi sebagai corrective justice, ya, koreksi terhadap tergugat, ya, supaya dia tahu kalau ada kesalahan, salahnya dia di mana, nanti dia akan memperbaiki itu. Tapi tidak selalu kalau kesalahan prosedur, apalagi kesalahan cuma typo saja, itu menyebabkan gugatan kabul. Jangan sampai dia merasa menang substansi, padahal hanya menang prosedur, menang hal yang sepele. Nah, itu nanti akan kesulitan dalam hal eksekusi. Oke ya, itu kalau sudah semuanya gugatannya ditolak, kalau semuanya sudah terpenuhi. Nah, tapi ingat di situ sudah ada kotak-kotakan tersendiri, ya. Sebaliknya kalau ada gugatan yang ada yang terbukti tidak sesuai dengan undang-undang atau dengan asas umum pemerintahan yang baik, itu gugatannya menjadi kabul, itu bisa berhenti di situ tanpa harus melanjutkan pertimbangan yang lain. Misalnya sudah substansinya terbukti, nggak perlu prosedur nggak apa-apa. Atau kalau mau dipertimbangkan lebih lengkap juga nggak apa-apa. Kalau masih mau rajin, ya, semuanya dipertimbangkan nggak apa-apa juga. Tetapi prinsipnya kalau ada satu bagian yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan atau APB, ya sudah kabul. Nah, di dalam amar putusannya, sekali lagi Bapak Ibu, ya, itu harus menyesuaikan dengan pertimbangan. Pertimbangan harus lengkap. Apa yang didalilkan, apa yang dituntut, semua dipertimbangkan. Jangan sampai ada dia menuntut ganti rugi tidak dipertimbangkan. Itu menjadi salah satu sebab diajukannya PK. Ada hal mohon buang som misalnya juga tidak dipertimbangkan. Jadi jangan sampai semua itu, tadi Pak Ketua bilang dicatat semua itu supaya tidak ada yang terlewat. Misalnya dia minta ini, itu harus dipertimbangkan juga. Nanti di dalam amar putusannya barulah dituangkan, amarnya harus sesuai dengan apa yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tadi. Nah, sesuai dengan pengkotak-kotakannya tadi, sudah ada dalam penundaan, dalam eksepsi, dan dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara, ketika kita mengabulkan gugatan penggugat, itu ada dua tipe lagi. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kenapa sebagian? Karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak dikabulkan. Nah, itu yang disebutkan di dalam pertimbangan. Nanti di dalam amar putusan penutupnya itu menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Jadi harus ada, kalau gugatan mengabulkan sebagian, di dalam penutupnya harus ada menolak untuk selebihnya. Apa yang ditolak? Ya silakan baca pertimbangan hukumnya. Di atas sudah ada tuh, misalnya ganti rugi, misalnya
uang som. Sudah ada di dalam pertimbangannya. Tetapi itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan ingat, apa yang sudah dipertimbangkan di kotak-kotak itu berbeda dengan dalam pokok perkara. Ya. Jadi jangan karena ini misalnya gugatan dikabulkan seluruhnya, tetapi karena penundaannya ditolak, maka gugatannya menjadi dikabulkan sebagian. Beda. Jadi kalau penundaan sudah selesai, ya, dalam penundaan. Dalam pokok perkara tidak bicara lagi soal penundaan. Kalau penundaannya sudah, ya sudah. Dalam pokok perkara hanya mulai dari apa yang tadi inti pokok persengketaan tadi, wewenangnya, dilihat prosedurnya, substansinya. Tetapi yang menjadi amar itu sesuai dengan petitumnya. Ya, misalnya dia petitumnya mohon apa, mohon ganti rugi, mohon rehabilitasi dikabul juga, berarti kabul seluruhnya. Ya, kabul seluruhnya. Walaupun penundaannya ditolak. Nah ini kita harus pahami sama-sama. Nanti jangan sampai dipersoalkan oleh para pihak. Oke, ini saya udah mau setengah 10 nih. Saya lanjutkan sedikit. Nah, SEMA-nya nomor 1 tahun 2022 ya, mewajibkan tergugat untuk mencabut. Jadi walaupun pernyataan tidak sah, itu tetap dilakukan penindakan itu. Nah, ini ada sedikit ada amar putusan mengenai sengketa tanah yang tumpang tindih sebagian. Ini perkaranya dari Medan di Mahkamah Agung sudah dikoreksi. Ya. Harus ada perintah untuk menerbitkan kembali sertifikat atas nama tergugat dua intervensi setelah dikurangi seluas milik penggugat. Ini penting karena kalau tidak, pertama sudah dieksekusi. Yang kedua, bagi tergugat dua intervensi, kalau dia hanya dibatalkan saja, tidak diperintahkan untuk terbit lagi, nanti dia mohon penerbitan lagi itu bayar BPHTB lagi. Karena bukan atas dasar perintah pengadilan. Tapi kalau sudah ada perintah pengadilan, maka dia nggak bayar lagi. Ya, jadi itu kondisi di lapangan begitu. Kasusnya kasus PT Inalum. Ya, ini ada. Kemudian supaya ini tidak menjadi ultra petita, memang sebaiknya itu disarankan di dalam pemeriksaan persiapan. Nah, di dalam pemeriksaan persiapan sudah disarankan supaya ada amar putusan yang keempat sebelum menghukum. Ya, diperintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan kembali sertifikat atas nama tergugat dua intervensi setelah dikurangi milik penggugat. Nah, setelah Bapak Ibu semua tadi memeriksa perkara, ini saya ada satu ini yang penting juga, ya. Musyawarah. Ini musyawarah pertama, Ketua Majelis memberi kesempatan bagi hakim anggota untuk mempelajari berkas. Ya, setelah kesimpulan, Ketua Majelis panggil PP. Ini serahkan kepada hakim anggota. Hakim anggota 2, baru hakim anggota 1 mempelajari berkas dan disampaikan nanti kita musyawarahnya tanggal sekian. Kalau bisa musyawarah jangan mepet-mepet Bapak Ibu. Setidak-tidaknya seminggu sebelum putusan. Kalau bisa lebih lama lagi lebih bagus. Jangan sampai H-1 baru musyawarah. Kasihan yang mau DO. Jadi besok kalau sama saya DO nggak apa-apa, jangan takut. Karena waktu saya anggota juga saya DO terhadap ketua. Nah, kemudian untuk musyawarah itu permintaan pendapat itu diawali dengan hakim anggota 2. Ya, hakim anggota 2 silakan pendapatnya bagaimana. Kalau bisa sudah dalam bentuk tertulis, ya, barulah hakim anggota 1 dan dilanjutkan ketua majelis. Nah, kalau belum terjadi mufakat, jangan langsung voting Bapak Ibu. Jadi misalnya musyawarah pertama, ini diatur di undang-undang, bukan kata saya ini, nanti baca aja undang-undang teratur ya. Kalau belum terjadi mufakat, itu jangan langsung voting, tapi musyawarah kedua. Diagendakan musyawarah lagi.
Ya mungkin 1 hari setelah itu atau 2 hari setelah itu mungkin nanti Bu Iren beda pendapat dengan saya. Tiba-tiba besok dia sadar, oh iya ya, tadi yang bilang Pak Wakil benar juga ya. Gitu. Atau saya yang sadar, oh iya yang dibilang Bu Iren tadi betul. Bisa saja nanti musyawarah kedua berubah pikiran. Tapi kalau sudah musyawarah kedua tidak terjadi mufakat juga, jangan tunda lagi untuk musyawarah ketiga. Ini nggak ada aturannya. Jadi cuma maksimal 2 kali ya di undang-undang. Kalau yang kedua tidak mufakat juga maka boleh voting, ya. Suara terbanyak itulah putusannya. Lalu bagaimana kalau tidak ada suara terbanyak? Kalau suaranya 1-1-1 maka yang dipakai adalah suara ketua majelis. Ya, hakim anggota bisa saja 1-1. Tapi kalau yang 2-1 ini anggota ketua majelis kalah suara, ya jangan karena dia ketua majelis mau menang sendiri gitu ya. Meskipun dia ketua majelis, tapi kalau dia kalah suara ya yang berlaku adalah putusan anggotanya tadi dua. Nah, kalau salah satu tadi mau membuat DO, bagaimana? Boleh kan? Boleh, bahkan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman wajib ya, harus dimuat. Sebetulnya harus, tapi ada kalanya dia beda pendapat tadi, tapi putusannya tidak dimuat di dalam DO, itu juga ada yang begitu. Tapi jangan dijadikan modus supaya nggak bikin putusan bapak ibu beda suara, beda sama yang dua. Males gua nanti disuruh bikin putusan, gua beda aja lah. Padahal niatnya supaya nggak bikin putusan. Nah itu jangan begitu. Nah kalau ada yang DO itu dipersilakan dipinjami dulu berkasnya. Justru dia harus diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuat DO-nya. Makanya musyawarah jangan mepet-mepet. Nah setelah dia selesai barulah majelis. Nah penempatan DO di dalam putusan itu diupayakan, memang ada 2 tipe ya, tapi diupayakan sebelum amar putusan. Jadi yang di akhir paling bawah itu tetap amar putusan. Kalau di MK ada juga setelah amar putusan baru pendapatnya. Tapi kalau di Mahkamah Agung itu hampir semuanya sebelum amar putusan. Dan ingat, DO itu hanya pertimbangan hukumnya saja. Jangan amarnya ada 2. Yang DO sampai amar juga, jangan. Cukup hanya karena dia egonya tinggi, maka dia bikin sampai amarnya juga. Jadi jangan sampai terjadi begitu. Cukup pertimbangannya saja. Jadi DO itu nggak apa-apa, jangan merasa tersinggung kalau ada hakim, salah satu hakim yang ingin DO nggak apa-apa, bahkan itu kan dijamin oleh undang-undang. Tapi untuk CO ini beda ya, CO ya. CO itu concurring opinion, itu tidak perlu dimuat. Misalnya sama-sama NO, satu NO kepentingan, satu NO tengah waktu, misalnya nggak perlu, kan sama-sama NO. Kalau DO satu kabul satu tolak, nah itu dipersilahkan. Ya. Oke, ini yang terakhir, satu lagi. Nah, yang paling penting yang terakhir, sekian dan terima kasih. Udah habis ya. Pas kelasnya. Saya kembalikan ke Ibu Firanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu satu lagi Bu Firanda, sorry. Ini ya, ketika membuat pertimbangan Bapak Ibu, jangan semata-mata hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan saja. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu kita eksplor, itu namanya rasio desidendinya. Misalnya kita ada perkara pemberhentian pegawai karena melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Memang aturannya dia harus diberhentikan ya, tapi perlu juga kita eksplor. Kenapa sih ini korupsi harus diberhentikan kira-kira gitu ya? Oh karena dia mengkhianati negara gitu ya, sumpah jabatannya. Jadi misalnya kita bayar asisten rumah tangga, kita suruh kerja di rumah, tiba-tiba barang-barang di rumah diambil semua, dicuri semua. Itu kan sama dengan mengkhianati gitu ya. Nah itulah perlunya kita ketika membuat pertimbangan itu supaya tidak kering, nilai-nilai itu harus ada di dalam putusan itu. Jangan hanya oh ya aturannya memang begitu, itu boleh, tetapi itu minimalis banget gitu. Akan lebih baik kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filosofis atau pertimbangan nilai-nilai, entah itu teori hukum, entah itu hermeneutik dan lain-lain. Jadi ini masukan juga bagi kita semua, kalau membuat pertimbangan
supaya kaya akan pertimbangan, jangan sampai on hold atau kurang mempertimbangkan. Itu kira-kira. Makasih Bu Firanda, Pak Ketua, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak riskan juga kalau kita menetapkan padahal nggak ada permohonan. Kalau iya dia mau masuk sebagai pihak, kalau tidak gimana? Saya nggak mau masuk kok Ibu tetapkan saya sebagai intervensi. Nah, gitu. Jadi memang agak riskan juga.